Tesla telah melakukan sebuah pekerjaan yang bagus untuk tetap menjaga biaya gaji karyawannya tetap rendah. Perusahaan tersebut lebih memilih untuk merekrut anak-anak lulusan baru dari Stanford dengan gaji $45.000 Amerika daripada orang-orang yang kariernya telah terbukti, namun belum tentu mau bekerja sekeras itu dengan gaji $120.000 Amerika. Namun, ketika berkaitan dengan peralatan dan material, Tesla menghabiskan sejumlah biaya yang mengerikan. Tidak ada seorang pun yang suka menggunakan perangkat lunak perusahaan yang dapat merunut tagihan material. Sehingga beberapa orang menggunakannya, dan beberapa yang lain tidak menggunakannya. Mereka yang menggunakannya sering melakukan kesalahan besar. Mereka akan menggunakan biaya dari satu bagian mobil prototipe dan kemudian mengestimasi berapa besar diskon yang akan mereka harapkan jika membeli bagian tersebut dalam jumlah yang banyak, daripada bernegosiasi secara sungguhan untuk mendapatkan sebuah harga yang pantas. Pada satu titik tertentu, perangkat lunak tersebut menunjukkan bahwa masing-masing Roadster tersebut seharga sekitar $68.000 Amerika. Dan biaya pembuatan per kendaraan yang harus Tesla tanggung adalah sebesar $30.000 Amerika. Semua orang tahu bahwa angka tersebut salah, namun hal tersebut tetap dilaporkan kepada Dewan Perusahaan. Sekitar pertengahan 2007, Watkins datang menemui Mas dengan penemuannya. Mas bersiap terhadap sebuah angka yang besar namun merasa yakin bahwa harga mobil tersebut akan menurun secara signifikan seiring dengan berjalannya waktu karena Tesla berhasil memperbaiki proses produksinya dan meningkatkan penjualannya. Saat itulah ketika tim mengatakan kepadaku bahwa beritanya benar-benar buruk, kata Mas. Sepertinya pembuatan masing-masing Roadster membutuhkan biaya hingga $200.000 Amerika dan Tesla berencana menjual mobil tersebut hanya seharga sekitar $85.000 Amerika. Bahkan dalam kondisi produksi penuh, mereka akan membutuhkan harga sekitar $170.000 Amerika atau suatu angka yang gila, kata Mas. Tentu saja, hal itu tidak terlalu berarti sebab sekitar sepertiga dari mobil-mobil tersebut tidak berhasil berfungsi dengan baik. Eberhard melakukan usaha untuk menarik timnya dari kekacauan tersebut. Dia pergi untuk meminta nasihat dari seorang pemilik modal terkenal, John Doerr, seorang investor besar dalam perusahaan dengan teknologi ramah lingkungan, dan menyatakan bahwa dia akan mengabdikan waktu dan uangnya untuk berusaha menyelamatkan bumi dari pemanasan global karena dia berutang usaha tersebut kepada anak-anaknya. Eberhard segera kembali ke gedung Tesla dan menyampaikan sebuah pidato yang hampir sama. Di depan sekitar 100 orang, Eberhard memiliki sebuah gambar dari putri kecilnya yang terproyeksikan ke dinding dari bengkel utama. Dia bertanya kepada insinyur Tesla mengapa dia menampilkan foto tersebut. Salah seorang menebak bahwa karena orang-orang seperti putrinya akan mengendarai mobil mereka. Dan Eberhard menjawab, tidak. Kita membangun ini semua karena seiring berjalannya waktu dia akan cukup dewasa untuk mengendarai sesuatu yang akan dia ketahui sebuah mobil sebagai sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang kita ketahui saat ini. Seperti kau yang tidak berpikir bahwa sebuah telepon adalah sebuah benda yang menempel di dinding dengan sebuah kabel padanya. Masa depan inilah yang tergantung di tangan kalian. Eberhard kemudian berterima kasih kepada beberapa insinyur kunci dan menyebutkan usaha-usaha mereka kepada publik. Banyak insinyur yang telah bergadang secara rutin dan pertunjukan Eberhard tersebut menaikkan semangat juang. Kita semua mempekerjakan diri kita sampai pada titik kelelahan yang amat sangat, kata David Vespremi, seorang mantan juru bicara Tesla. Kemudian tibalah momen yang sangat besar tersebut di mana kami diingatkan bahwa membangun mobil bukanlah tentang mencapai IPO atau menjualnya kepada orang-orang kaya, namun karena hal tersebut mungkin mengubah definisi sebuah mobil. Meski demikian, kemenangan ini tidak cukup untuk mengatasi perasaan yang dirasakan oleh banyak insinyur Tesla, yakni bahwa Eberhard telah mencapai titik akhir dari kemampuannya sebagai seorang CEO.
Para veteran perusahaan tersebut selalu mengagumi kepandaian teknis Eberhard dan tetap merasakan kekaguman tersebut. Faktanya, Eberhard telah mengubah Tesla menjadi sebuah pemuja teknik. Disayangkan bahwa bagian-bagian lain dari perusahaan telah diabaikan, dan orang-orang meragukan kemampuan Eberhard untuk membawa perusahaan dari tahapan riset dan pengembangan menuju ke tahapan produksi. Biaya pembuatan mobil yang menggelikan, transmisi, dan penyuplai yang tidak efektif mau tidak mau melemahkan Tesla. Dan, ketika perusahaan mulai ketinggalan tanggal peluncurannya, banyak orang yang sebelumnya pernah menjadi konsumen fanatik yang telah melakukan pembayaran yang besar di muka berbalik menyerang Tesla dan Eberhard. Kami dapat membaca tanda-tanda kegagalan yang terlihat jelas di depan mata, kata Lyons. Semua orang tahu bahwa seseorang yang memulai suatu perusahaan tidak serta-merta menjadi orang yang tepat untuk memimpin perusahaan yang dimulainya dalam waktu yang lama. Namun kapanpun kasus inilah yang terjadi, dan hal ini tidaklah mudah. Eberhard dan Mas telah bertarung selama bertahun-tahun atas beberapa poin desain pada mobil. Namun secara garis besar, hubungan mereka telah cukup membaik. Kedua pria tersebut bukanlah orang bodoh. Dan mereka tentunya memiliki banyak kesamaan visi untuk teknologi baterai dan apa artinya kepada dunia. Apa yang membuat hubungan mereka tidak dapat bertahan adalah angka biaya pembuatan roadster yang digali dan ditemukan oleh Watkins. Dari penglihatan Mas, Eberhard tampak nyata sekali telah salah mengelola perusahaan dengan mengizinkan biaya-biaya untuk pembuatan bagian-bagian mobil yang melonjak tinggi. Kemudian, menurut penglihatan Mas, Eberhard gagal untuk memperlihatkan kepelikan dari situasi tersebut kepada Dewan Perusahaan. Dalam perjalanannya untuk menyampaikan sebuah sambutan kepada Motor Press Guild di Los Angeles, Eberhard menerima sebuah panggilan telepon dari Mas dan melalui percakapan yang singkat dan tidak nyaman dia mengetahui bahwa posisinya sebagai CEO akan digantikan. Pada Agustus tahun 2007, Dewan Tesla menurunkan Eberhard dan menunjuknya menjadi presiden teknologi perusahaan, yang hanya memperburuk isu perusahaan. Martin sangat tidak mengenakan dan mengganggu, kata Straubel. Aku ingat ketika dia berkeliling kantor dan menyebarkan perasaan tidak senang, padahal kami sedang berusaha menyelesaikan mobil dan kehabisan uang, semuanya terasa berada di ujung tanduk. Akhirnya, Eberhard mengetahuinya, bahwa orang-orang lain di Tesla telah menyelipkan sebuah aplikasi perangkat lunak keuangan yang tidak berfungsi dengan baik sehingga membuatnya rumit untuk dapat menghitung biaya secara akurat. Eberhard menantang bahwa penundaan dan peningkatan biaya yang terjadi sebagian terjadi karena permintaan dari anggota lain di tim manajemen dan dia telah menyampaikan secara langsung kepada Dewan Perusahaan terkait isu tersebut. Di luar itu, dia berpikir bahwa Watkins telah membuat situasinya lebih buruk dari keadaan yang sebenarnya. Startup di Silicon Valley melihat tindakan aniaya sebagai prosedur operasi yang standar. Valor terbiasa berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih tua, kata Eberhard. Mereka menemukan kekacauan dan mereka tidak terbiasa dengan itu. Padahal ini adalah kekacauan dari startup. Eberhard juga telah meminta Dewan Tesla untuk mengganti posisi CEO-nya dan menemukan seseorang yang memiliki lebih banyak pengalaman produksi. Beberapa bulan telah berlalu, dan Eberhard masih tetap marah dan terganggu. Banyak dari karyawan Tesla merasa seperti berada di tengah-tengah perceraian dan harus memilih orang tua mereka, Eberhard atau Mas. Ketika Desember tiba, situasinya tidak lagi bisa dipertahankan, dan Eberhard meninggalkan perusahaan sama sekali. Dalam sebuah pernyataan, Tesla mengatakan bahwa Eberhard telah ditawari sebuah posisi dalam Dewan Penasihat, walaupun Eberhard menyangkalnya. Aku tidak lagi bersama Tesla Motors, tidak sebagai bagian dari dewan direkturnya atau sebagai seorang karyawan macam apapun, kata Eberhard dalam sebuah pernyataan kala itu. Aku tidak bahagia dengan cara aku diperlakukan.
Musk mengirimkan sebuah catatan ke sebuah surat kabar Silicon Valley dan mengatakan bahwa, "Aku menyesal bahwa semuanya harus berakhir seperti ini dan kuharap hal ini tidak terjadi. Hal ini bukanlah masalah tentang perbedaan kepribadian yang harus diselesaikan dan jika Dewan berpikir bahwa jika ada cara apapun agar Martin dapat menjadi bagian dari solusi, maka dia masih akan menjadi seorang karyawan dari perusahaan." Pernyataan ini menjadi awal mula peperangan secara publik yang akan melibatkan kedua pria tersebut selama bertahun-tahun dan dengan berbagai cara berlanjut hingga hari-hari sekarang. Tahun 2007 berlanjut, masalah semakin menghadang Tesla. Bodi yang terbuat dari fiber karbon yang terlihat sangat bagus ternyata memberikan kesulitan besar untuk dicat. Dan Tesla harus mencari ke beberapa perusahaan untuk menemukan orang yang dapat mengerjakan hal tersebut dengan baik. Terkadang terdapat kesalahan pada paket baterai. Motornya mengalami kegagalan karena arus pendek sekali-sekali. Panel bodi memiliki celah yang renggang yang terlihat jelas. Perusahaan juga harus menghadapi kenyataan bahwa sebuah transmisi dua kecepatan tidak akan terwujud. Supaya Roadster mencapai kecepatan dari 0 ke 60 kali dengan transmisi tunggal, insinyur Tesla harus merancang ulang motor dan inverter serta harus mengurangi berat mobil. Pada dasarnya, kami harus melakukan pengulangan yang menyeluruh, kata Musk. Dan hal itu sangat mengerikan. Setelah Eberhard dicopot dari posisi CEO, Dewan Tesla memilih Michael Mark sebagai pimpinan sementara. Mark telah memimpin Flextronics, suatu penyuplai alat elektronik besar, dan memiliki pengalaman yang mendalam dengan operasi produksi yang rumit dan isu-isu logistik. Mark mulai menginterogasi berbagai kelompok di perusahaan untuk mencoba menemukan masalah mereka dan untuk memprioritaskan isu-isu yang mengganggu Roadster. Dia juga menerapkan beberapa aturan dasar seperti memastikan bahwa orang-orang hadir di kantor dalam waktu yang sama untuk menetapkan sebuah dasar produktivitas, seolah mempertanyakan budaya Silicon Valley yang bekerja di mana saja dan kapan saja. Semua perubahan tersebut adalah bagian dari daftar Mark, yang terdiri atas 10 poin, rencana 100 hari termasuk mengurangi semua kesalahan pada paket baterai, mengurangi celah pada bagian bodi hingga kurang dari 40 mm, dan memesan sebuah nomor pemesanan tertentu. Martin telah gagal dan kekurangan banyak kunci disiplin sebagai seorang manajer, kata Straubel. Michael datang dan mengevaluasi kekacauan dan merupakan seorang penyaring yang omong kosong. Dia tidak benar-benar memiliki sangkut paut dalam masalah ini dan tidak terpengaruh apapun hasil yang terjadi dan dia bisa mengatakan, "Aku tidak peduli dengan apa yang kalian pikirkan. Inilah yang harus kita lakukan." Untuk beberapa waktu, strategi Mark berjalan, dan para insinyur di Tesla sekali lagi dapat berfokus untuk membangun Roadster daripada berfokus pada politik internal perusahaan. Namun kemudian, visi Mark untuk perusahaan mulai menyimpang dari visi Musk. Pada waktu itu, Tesla telah pindah ke sebuah fasilitas yang lebih luas di 1050 Bing Street di San Carlos. Bangunan yang lebih luas memungkinkan Tesla untuk membawa proyek baterai dari Asia untuk kemudian dikerjakan sendiri dan melakukan beberapa proses produksi Roadster, mengurangi isu rantai pasokan. Tesla semakin dewasa sebagai sebuah perusahaan mobil, walaupun sisi startup-nya yang liar dan kekanakan masih tetap utuh. Ketika berjalan-jalan mengelilingi pabrik pada suatu hari, Mark melihat sebuah mobil pintar dari Daimler pada sebuah pengangkat. Musk dan Straubel memiliki sebuah proyek sampingan kecil yang sedang berlangsung seputar mobil pintar untuk melihat akan seperti apa mobil pintar tersebut sebagai sebuah kendaraan listrik. Michael tidak tahu mengenai hal tersebut, dan dia seperti, "Siapa CEO di sini?" kata Lyons. Pekerjaan pada mobil pintar tersebut akhirnya berujung pada Daimler membeli 10% saham Tesla. Kecenderungan Tesla adalah mencoba menjadikan Tesla sebagai suatu aset yang suatu saat dapat dijual ke sebuah perusahaan mobil yang lebih besar.
Hal itu merupakan rencana yang sangat masuk akal. Ketika menjalankan Flextronics, Mark telah menerawang sebuah rantai suplai yang luas dan global dan mengetahui kesulitan produksi secara mendalam. Pada poin tersebut, dia pasti telah melihat Tesla berada di ambang batas pengharapannya. Perusahaan tersebut tidak dapat membuat satu produknya dengan benar, berada pada kondisi menghambur-hamburkan uang, dan telah ketinggalan serangkaian tenggat waktu peluncuran dan bahkan para insinyurnya masih menjalankan eksperimen sampingan. Membuat Tesla tampak sebagus mungkin untuk seorang pelamar adalah hal yang rasional untuk dilakukan. Selain beberapa kasus di atas, Mark berjasa atas rencana tindakannya yang tegas dan menyelamatkan investor perusahaan dari kerugian yang besar. Namun, Mas memiliki ketertarikan yang kecil untuk memoles aset-aset Tesla bagi penawar tertinggi. Dia memulai perusahaan tersebut untuk melakukan sebuah perubahan pada industri otomotif dan memaksa orang-orang untuk berpikir kembali mengenai mobil listrik. Daripada melakukan hal umum yang biasa dilakukan oleh Silicon Valley, yakni berputar menuju suatu ide atau rencana baru, Mas justru akan menggali lebih dalam. Produk tersebut terlambat dan kelebihan anggaran dan semua berjalan salah, namun Elon tidak ingin melakukan apapun berkaitan dengan rencana untuk menjual seluruh perusahaan atau kehilangan kontrol melalui kerjasama, kata Straubel. Jadi, Elon memutuskan untuk melipat gandakan taruhannya. Pada tanggal 3 Desember tahun 2007, Z.F. Drury menggantikan Mark sebagai CEO. Drury memiliki pengalaman di Silicon Valley dengan mendirikan sebuah perusahaan pembuat memori komputer dan menjualnya kepada pembuat chip Advanced Micro Devices. Drury bukanlah pilihan pertama Mas, seseorang yang menjadi pilihan utama menolak tawaran tersebut karena dia tidak mau pindah dari East Coast dan tidak mengilhami banyak antusiasme para karyawan Tesla. Drury memiliki jarak usia sekitar 15 tahun dari karyawan termuda dan tidak memiliki ikatan kepada grup ini yang disebabkan oleh penderitaan dan kerja keras. Dia menjadi lebih terlihat sebagai seorang eksekutor keinginan Mas daripada sebagai seorang CEO yang memerintah dan independen. Mas mulai membuat isyarat yang lebih bersifat publik untuk mengatasi berita-berita buruk tentang Tesla. Dia mengeluarkan pernyataan dan melakukan wawancara, menjanjikan bahwa Roadster akan siap diluncurkan ke konsumen pada awal 2008. Dia mulai membicarakan sebuah mobil dengan nama kode White Star, sedangkan Roadster diberi kode nama Dark Star, yang mungkin akan berupa sebuah sedan dengan harga sekitar $50.000 Amerika, dan sebuah pabrik baru untuk membangun mesin tersebut. Terkait dengan perubahan manajemen yang baru saja terjadi, beberapa langkah untuk penenteraman hati sedang disusun terkait dengan rencana masa depan Tesla Motors, tulis Mas di sebuah artikel blog. Pesan jangka pendek adalah sederhana dan tegas tanpa ragu, kami akan meluncurkan sebuah mobil sport yang hebat tahun depan yang akan dicintai oleh para konsumen yang suka mengemudi. Mobilku, produksi VIN 1, sudah selesai diproduksi di Inggris dan persiapan akhir sedang dipersiapkan untuk proses impor. Tesla mengadakan serangkaian pertemuan di balai kota dengan para konsumen di mana mereka akan mencoba mengakui masalah-masalah yang mereka alami secara terbuka, dan mulai membangun beberapa ruang pameran untuk mobil-mobil mereka. Vince Solito, mantan eksekutif PayPal, mengunjungi ruang pameran di Menlo Park dan menemukan Musk sedang protes terkait isu humas, namun jelas terinspirasi oleh produk yang dibuat Tesla. Kelakuannya berubah ketika kami sampai pada mobil yang sedang dipajang, kata Solito. Memakai sebuah jaket kulit dan pantalon, Mas mulai berbicara tentang sifat-sifat motor dan kemudian menampilkan sebuah pertunjukan yang biasa dilakukan oleh orang yang kuat di suatu sirkus dengan mengangkat bongkahan logam seberat 45 kg lebih. Dia mengambil satu benda itu dan menjepitnya di antara kedua telapak tangannya, kata Solito. Dia memegangnya, dan dia bergetar dan butiran keringat keluar dari dahinya.
Hal itu bukanlah sebuah pertunjukan kekuatan sebagai suatu demonstrasi fisik dari kecantikan sebuah produk. Walaupun para konsumen melakukan banyak protes mengenai keterlambatan yang terjadi, mereka sepertinya merasakan gairah emas dan memiliki antusiasme yang sama terhadap produk tersebut. Hanya beberapa konsumen yang meminta pengembalian uang pembayaran mereka kembali. Karyawan Tesla kemudian harus segera menyaksikan emas yang sama yang telah disaksikan oleh karyawan SpaceX selama bertahun-tahun. Ketika suatu persoalan seperti kesalahan pada bodi fiber karbon Roadster memuncak, Musk langsung mengatasinya. Dia terbang ke Inggris dengan jet pribadinya untuk mengambil beberapa alat produksi baru untuk panel bodi dan secara personal mengirimkannya ke sebuah pabrik di Prancis untuk memastikan bahwa Roadster tetap berada pada jadwal produksinya. Hari-hari di mana orang-orang merasakan kebingungan mengenai biaya produksi Roadster juga telah berlalu. Elon menjadi bersemangat dan mengatakan bahwa kita akan melakukan program untuk menurunkan biaya produksi, kata Popel. Dia memberikan sebuah sambutan, yang mengatakan bahwa kita akan bekerja pada hari Sabtu dan Minggu dan tidur di bawah meja sampai semuanya selesai. Seseorang yang mendorong dari balik meja dan berpendapat bahwa semua orang telah bekerja sangat keras untuk menyelesaikan mobil tersebut, dan mereka siap untuk beristirahat untuk menemui keluarga mereka. Elon mengatakan, "Aku akan mengatakan kepada orang-orang tersebut bahwa mereka akan dapat lebih sering menemui keluarga mereka ketika kita bangkrut." Dan reaksiku seperti, "Wow, namun aku memahami maksudnya. Aku telah keluar dari budaya militer, dan kau pun harus berusaha mewujudkan tujuanmu." Para karyawan diharuskan bertemu pada pukul 7 pagi setiap Kamis untuk memperbarui tagihan material. Mereka harus mengetahui harga dari setiap bagian dan harus memiliki suatu rencana dengan keyakinan yang kuat untuk membuat bagian-bagian tersebut lebih murah. Jika motor memiliki harga $6.500 Amerika pada suatu waktu di akhir Desember, Musk menginginkan motor tersebut menjadi berharga $3.800 Amerika pada April. Biaya tersebut direncanakan dan dianalisis setiap bulannya. Jika kita mulai ketinggalan jadwal, maka akan besar sekali biaya yang harus dikeluarkan, kata Popel. Semua orang dapat melihatnya, dan orang-orang kehilangan pekerjaannya ketika mereka tidak memberikan hasil. Elon memiliki suatu pikiran yang hampir seperti sebuah kalkulator. Jika kamu memberikan suatu angka yang tidak masuk akal di proyektor, dia akan mengetahuinya. Dia tidak pernah kehilangan detail. Popel menemukan bahwa Musk memiliki gaya yang agresif, namun dia menyukai bahwa Musk akan mendengarkan sebuah poin yang disampaikan dengan baik dan analitis dan sering mengubah pikirannya jika diberikan sebuah alasan yang cukup baik. Beberapa orang berpikir bahwa Elon terlalu keras, temperamental, atau tiran, kata Popel. Namun, masa-masa itu adalah masa yang sulit, dan beberapa dari kami yang mengetahui kenyataan operasi dari perusahaan mengetahuinya. Aku menghargai bahwa dia tidak membuat hal tersebut menjadi berlebihan. Pada sektor pemasaran, Musk akan melakukan pencarian Google setiap harinya untuk mencari berita tentang Tesla. Jika dia menemukan suatu cerita yang buruk, dia akan memerintahkan seseorang untuk memperbaikinya, walaupun orang-orang humas dari Tesla hanya dapat melakukan sedikit hal untuk memengaruhi para reporter. Salah seorang karyawan terlambat mengikuti suatu acara karena menyaksikan kelahiran putranya. Musk mengirimkan sebuah email yang mengatakan, "Itu bukanlah alasan. Aku sangat kecewa. Kau harus menentukan yang mana prioritasmu. Kita sedang mengubah dunia dan mengubah sejarah, dan kau hanya bisa memilih salah satu, berkomitmen untuk melakukannya atau tidak melakukannya sama sekali." Orang-orang pemasaran yang melakukan kesalahan tata bahasa dalam email tidak akan diperhatikan, seperti orang-orang yang belum melakukan sesuatu yang hebat dalam ingatannya. Dia dapat menjadi sangat mengintimidasi pada waktu-waktu tertentu,
tapi tidak memiliki perasaan yang nyata mengenai bagaimana dia bisa menjadi sangat memaksa, kata salah satu mantan eksekutif Tesla. Kami mengadakan pertemuan-pertemuan dan bertaruh siapa yang akan berdarah dan terluka. Jika kau memberitahukan kepadanya bahwa kau membuat suatu pilihan tertentu karena hal itu adalah cara yang lumrah dan wajar untuk dilakukan, dia akan segera mengeluarkanmu dari pertemuan tersebut. Dia akan berkata, "Aku tidak ingin mendengar kata-kata itu lagi. Apa yang harus kita lakukan ini sangatlah sulit dan setengah-setengah dalam mengerjakannya tidak akan ditoleransi. Dia akan merusakmu, dan jika kamu bertahan, dia yang akan menentukan apakah dia akan mempercayaimu. Dia harus mengetahui dan memastikan bahwa kamu sama gilanya dengan dia." Etos tersebut merembes ke seluruh perusahaan, dan semua orang dengan cepat memahami bahwa yang Mas maksud adalah bisnis. Straubel, walaupun sesekali mendapatkan kritik yang pedas, menyambut baik tindakan Mas yang memberikan beban berat kepadanya. 5 tahun yang dilalui untuk mencapai poin ini merupakan sebuah pendakian yang menyenangkan baginya. Straubel telah bertransformasi dari seorang insinyur pendiam dan mumpuni yang berkeliling pabrik Tesla dengan kepala menunduk kini menjadi anggota paling penting dari tim teknis. Dia mengetahui lebih banyak mengenai baterai dan drivetrain listrik lebih dari orang-orang lain di perusahaan. Dia juga mulai mengembangkan sebuah peran penting sebagai perantara antara karyawan dan Mas. Kepandaian teknis Straubel dan etika kerjanya telah mendapatkan penghormatan dari Mas, dan Straubel menemukan bahwa dia dapat menyampaikan pesan yang sulit kepada Mas atas nama karyawan yang lain. Seperti yang akan dia lakukan di tahun-tahun berikutnya, Straubel juga terbukti berkenan untuk meninggalkan egonya dalam diskusi agar dirinya tetap objektif dan tidak emosional. Yang terpenting adalah untuk meluncurkan Roadster dan sedan-sedan berikutnya ke pasaran untuk mempopulerkan mobil listrik, dan Mus tampaknya adalah orang terbaik untuk melakukannya. Karyawan yang lain telah menikmati sensasi dari tantangan teknis selama lebih dari 5 tahun yang telah terbakar abis dan tidak bisa diperbaiki. Wright tidak percaya bahwa sebuah mobil listrik akan mungkin diproduksi secara massal. Dia meninggalkan perusahaan dan mulai membuat perusahaannya sendiri yang fokus untuk membuat versi listrik dari truk pengantar. Berdichevsky telah menjadi sosok insinyur muda yang krusial dan bersedia melakukan apapun untuk eksistensi Tesla. Namun, ketika perusahaan tersebut telah mempekerjakan sekitar 300 orang, dia merasa kurang efektif dan tidak menyukai ide untuk menderita selama 5 tahun ke depan untuk memasarkan sedan tersebut. Dia meninggalkan Tesla, mendapatkan beberapa gelar dari Stanford, dan menjadi salah satu pendiri startup yang bermaksud membuat sebuah jenis baterai baru yang revolusioner yang dapat digunakan di mobil listrik. Setelah kepergian Eberhard, Tarpenning merasa Tesla menjadi kurang menyenangkan. Dia tidak bertatapan langsung dengan Drury dan juga mundur dari ide pengabdian diri untuk meluncurkan sedan tersebut. Lyons bertahan di perusahaan sedikit lebih lama, yang merupakan suatu keajaiban kecil. Di beberapa titik, dia telah memimpin pengembangan teknologi yang paling inti di belakang Roadster, termasuk paket baterai, motor, tenaga listrik dan transmisi. Hal ini berarti bahwa dalam waktu 5 tahun Lyons telah berada di antara karyawan Tesla yang paling memiliki kemampuan. Pria tersebut kemudian terus-terusan menjadi orang yang tidak disukai karena selalu memegang kendali di balik perusahaan. Lyons bertahan dalam melewati beberapa semburan kemarahan Mas yang lama dan penuh kritik, yang ditujukan kepadanya atau penyuplai yang telah membuat Tesla jatuh, termasuk kata-kata yang mengandung kekerasan seksual. Lyons juga melihat sosok Mas yang kelelahan dan stres, meludahkan kopi di sebuah meja ruang rapat karena kopi tersebut dingin, dan tanpa jeda sedikit pun, meminta para karyawan untuk bekerja lebih keras, melakukan lebih dan mengurangi kekacauan. Seperti banyak orang yang ikut serta dalam pertunjukan tersebut, Lyons tidak serta-merta memiliki ilusi tentang kepribadian Mas,
namun memberikan penghormatan tertinggi terhadap visi dan semangat Musk untuk mengeksekusi. Bekerja di Tesla saat itu adalah seperti menjadi Kurtz di film Apocalypse Now, kata Lyons. Tidak perlu khawatir dengan metodenya atau jika mereka tidak terdengar benar. Kita hanya perlu menyelesaikan pekerjaan yang datang dari Elon. Dia mendengarkan, bertanya pertanyaan yang bagus, cepat dalam bertindak, dan memahami sesuatu secara mendalam. Tesla dapat bertahan dalam menghadapi kepergian orang-orang pionir yang direkrutnya. Mereknya yang unggulan memungkinkan perusahaan tersebut untuk tetap merekrut bakat-bakat terbaik, termasuk orang-orang dari perusahaan otomotif besar yang mengetahui bagaimana cara menghadapi tantangan terakhir yang menghalangi Roadster sampai kepada konsumen. Namun, isu besar yang dimiliki Tesla tidak lagi berkutat seputar usaha, teknis, atau pemasaran yang pandai. Menuju tahun 2008, perusahaan tersebut kehabisan uang. Roadster membutuhkan uang sekitar 140 juta dolar Amerika untuk pengembangannya, kelebihan 25 juta dolar Amerika dari yang diperkirakan di awal rencana bisnis tahun 2004. Pada kondisi normal, Tesla mungkin telah bisa melakukan penggalangan dana lagi. Namun bagaimanapun, saat itu bukanlah waktu yang normal. Pembuat mobil yang besar di Amerika Serikat sedang menuju kebangkrutan di tengah krisis keuangan terburuk karena depresi besar. Di tengah-tengah semua itu, Musk harus meyakinkan investor Tesla untuk memberikan tambahan uang lebih dari 10 juta dolar Amerika. Dan investor tersebut harus menemui konstituen mereka untuk menyampaikan mengapa hal tersebut masuk akal. Seperti yang Musk katakan, bayangkan kau sedang menjelaskan bahwa kau sedang berinvestasi pada sebuah perusahaan mobil listrik, dan semua yang kau baca tentang perusahaan mobil tersebut terdengar menyedihkan dan bernasib buruk. Ditambah lagi, saat itu adalah kondisi resesi di mana tidak ada seorang pun yang akan membeli mobil. Yang harus Musk lakukan untuk mengeluarkan Tesla dari teka-teki tersebut adalah kehilangan seluruh kekayaannya dan berada di ambang sebuah kegelisahan akan kejatuhan.